Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai sosiologi hukum, dan kami mengambil beberapa subbab, yakni yang pertama adalah definisi sosiologi hukum, yang kedua adalah kegunaan sosiologi hukum, yang ketiga munculnya sosiologi hukum sebagai cabang ilmu, dan yang terakhir adalah pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi sosiologi hukum. Mengenai pengertian sosiologi hukum akan disampaikan oleh Saudara Giovanni, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nisa. Saya akan memaparkan pengertian sosiologi hukum. Di sini saya mengambil dari pendapat beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Surjono Sukanto. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Yang kedua, menurut Prof. Sacipto Raharjo, sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Kemudian yang ketiga, menurut R.O.C. Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada manfaat sosiologi hukum yang akan disampaikan oleh Kayla Rosehorinisa, dipersilahkan. Terima kasih Nisa. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat sosiologi hukum. Di sini saya membagi menjadi dua. Yang pertama ada secara garis besar, dan yang kedua saya akan menjelaskan secara garis rinci. Secara garis besar, sedikitnya ada 3 kegunaan atau manfaat sosiologi hukum, yaitu 1. Menyajikan kajian pemahaman hukum dalam konteks sosial. 2. Mampu menganalisis secara efektif keberjalanan sistem hukum di masyarakat, baik melalui bentuk pengendalian sosial, pengubah masyarakat, dan sarana untuk pengaturan interaksi sosial dengan harapan tertentu. Dan yang 3, dapat memberikan evaluasi terhadap hukum dari perspektif sosiologi dalam masyarakat. Baik, bisa di next slide. Di sini penjelasan secara rinci manfaat sosiologi hukum ada 3, yang nantinya akan saya bagi lagi menjadi 3 peranan masing-masing. Jadi yang pertama kita mulai dari manfaat sosiologi hukum pada organisasi dalam masyarakat. Yang pertama, ideologi dan falsafah mampu mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum, atau dapat kita katakan dengan sosiologi hukum, ilmu hukum menjadi tidak kaku. Yang kedua, kemampuan pengidentifikasian unsur-unsur kebudayaan mana yang sekiranya dapat mempengaruhi isi atau substansi dari hukum. Dan yang ketiga, lembaga-lembaga berperan terhadap pembentukan dan penegakan hukum. Selanjutnya adalah manfaat sosiologi hukum pada golongan dalam masyarakat. Yang pertama, timbulnya kesadaran hukum di masyarakat. Kedua, golongan-golongan yang ada di masyarakat sangat berperan terhadap pembentukan dan penerapan hukum. Dan yang terakhir, dengan pengkajian sosiologi hukum, kita dapat melihat apakah dengan adanya pembuatan hukum tertentu, adakah golongan masyarakat-masyarakat yang merasa dirugikan dan golongan masyarakat yang merasa diuntungkan. Jika merasa dirugikan mengapa, dan jika merasa diuntungkan mengapa. Dan yang ketiga ada pada taraf individual. Yang pertama adalah terciptanya kepatuhan dan keteraturan masyarakat terhadap hukum. Kedua, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur hukum apa saja yang terhubung dengan pola perilaku masyarakat. Dan yang ketiga, dengan bantuan sosiologi hukum, para penegak hukum mampu melaksanakan fungsinya dengan efisien. Baik, untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan munculnya sosiologi hukum sebagai sebuah cabang ilmu.
Sosiologi hukum terdiri dari kata sosiologi dan hukum, adalah sebuah disiplin ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sosiologi. Tetapi menurut para ahli hukum, sosiologi hukum dipandang sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum. Bisa di next. Menurut para sosiolog, sosiologi hukum dipandang sebagai ilmu yang diharapkan dapat memberi kejelasan bagi masyarakat tentang ilmu hukum dari optik sosiologi. Sedangkan menurut ahli hukum, sosiologi hukum dipandang sebagai ilmu penunjang yang bertujuan untuk mendukung dan memberi input pengetahuan baru dalam hukum itu sendiri. Bisa di next. Ilmu hukum mempelajari gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah dan pola perlakuan tertentu terhadap individu dalam masyarakat. Kemudian, terdapat ilmu lain yang membantu menerangkan hukum, di antaranya yaitu sejarah hukum, antropologi hukum, sosiologi hukum, dan lain-lain. Berikut yang merupakan ruang lingkup dari sosiologi hukum. Yang pertama, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Yang kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Dan yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya terangkan mengenai pemikiran yang memengaruhi munculnya sosiologi hukum. Jadi, pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap sosiologi hukum sangat terlibat pada beberapa madhab. Ada 5, yakni kita bagi menjadi madhab formalisme yang dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen. Yang kedua, madhab kebudayaan dan sejarah yang dikemukakan oleh Van Savin dan Sir Henry Maine. Yang ketiga, aliran utilitarianisme oleh Wim Tangerine dan Ehrlich serta Pound. Yang keempat adalah aliran sociological jurisprudence yang disampaikan oleh Ehrlich dan Pound. Dan yang terakhir ada aliran realisme yang dikemukakan oleh Karl Lewin, Jerome Frank, dan Justice Oliver Wendell Holmes. Yang pertama ada madhab formalisme. Di sini Austin menganggap bahwa hukum sebagai sesuatu sistem yang logis dan bersifat tertutup. Oleh karena itu, ajarannya bernama analytical jurisprudence. Dan berikutnya ada Hans Kelsen yang terkenal dengan teori murni tentang hukum atau pure theory of law, di mana artinya hukum berdiri sendiri terlepas dari segala aspek kemasyarakatan, terlepas dari berbagai sudut pandang seperti dari sosiologi sendiri. Lalu yang kedua ada madhab kebudayaan dan sejarah yang disampaikan oleh menurut Van Savin. Hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum dari sebuah masyarakat. Jadi semua hukum berasal dari adat istiadat dan dari kepercayaan, bukan dari pembentukan undang-undang. Sedangkan Sir Henry Maine terkenal dengan teorinya mengenai perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana menuju ke masyarakat yang modern dan kompleks. Pada masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan didasarkan pada sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang dibuat dan dilakukan secara sukarela dan oleh para pihak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Queen Aisyah, dipersilakan. Yang nomor 3 adalah aliran utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan juga Rudolf von Jering. Menurut Jeremy Bentham yang mengemukakan hedonisme utilitarianisme, manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan tergantung pada apakah mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Begitupun sebaliknya, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari keperluan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Lalu yang kedua dari von Jering, yang mengemukakan tentang sosial utilitarianisme, maaf ini ada typo, yang menyatakan bahwa hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk mengendalikan individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat, dan juga sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Bisa next. Baik, selanjutnya ada aliran sociological jurisprudence yang dikemukakan oleh Eugene Ehrlich dan juga Rossio Pound. Yang dari Eugene Ehrlich sendiri, inti ajarannya adalah pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law, atau kaidah-kaidah sosial lainnya.
Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lalu ada rescue point yang menonjolkan tentang apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perilaku masyarakat atau tidak. Beliau sangat menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses atau law in action yang dibedakan dari hukum yang tertulis atau law in the books. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada aliran realisme yang diprakarsai oleh Carl Lewelly, Jerome Frank, dan juga Justice Oliver Wendell Holmes. Yang ketiganya adalah orang Amerika. Mereka menyatakan bahwa dalam proses peradilan, hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, tapi juga membentuk hukum. Keputusan-keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan, dan kemudian dirasionalisasikan dalam suatu pendapat tertulis. Bisa di next. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang kedua adalah dari Emil Durkheim, yaitu dari tokoh sosiologi. Menurut Durkheim, hukum adalah kaidah yang bersanksi, di mana berat ringannya sebuah sanksi tergantung pada sifat pelanggaran dan anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi tersebut dalam masyarakat. Lalu menurut Emil Durkheim terdapat dua bagian hukum, yaitu hukum represif dan hukum restitutif. Kita mengenalnya hukum represif sebagai hukum pidana, yaitu kaidah-kaidah hukum yang sanksinya mendatangkan penderitaan bagi pelanggarnya. Yang kedua adalah hukum restitutif atau yang biasanya dikenal sebagai hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum acara yang dikurangi dengan unsur pidananya. Lalu menurut teori dari Emil Durkheim, teori Durkheim berusaha menghubungkan antara hukum dengan struktur sosial, di mana ini sangat mempertimbangkan pandangan dari segi sosial. Jadi hukum ini dipergunakan sebagai alat diagnosis untuk menemukan syarat-syarat struktural bagi perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi hukum dilihat sebagai variabel yang terikat dan tergantung pada struktur sosial masyarakat yang ada. Lalu ada dari Max Weber, akan diterangkan oleh Queen Aisyah, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah Max Weber yang merupakan salah satu sosiolog yang berpengaruh untuk pemikiran sosiologi hukum. Menurut Max Weber, hukum merupakan suatu sistem tata tertib dalam masyarakat yang memiliki alat pemaksa berupa keluarga atau klan. Beliau mengelompokkan perbedaan hukum atas hukum publik dengan hukum perdata, hukum positif dengan hukum alam, hukum objektif dengan hukum subjektif, serta hukum formal dengan hukum material. Pembedaan atas hukum objektif dan hukum subjektif berkaitan erat dengan dasar struktural sosiologi hukumnya. Di sini akan kami jabarkan adalah hukum objektif dan juga hukum subjektif. Yang hukum objektif adalah keseluruhan kaidah yang dapat diterapkan secara umum terhadap semua warga masyarakat sepanjang mereka tunduk pada sistem hukum umum. Lalu yang kedua ada hukum subjektif, yang mana mencakup kemungkinan seseorang warga masyarakat untuk meminta bantuan atau hak-hak kepada alat pemaksa agar kepentingan material dan spiritualnya dapat dilindungi. Bisa di next. Lalu yang selanjutnya ada hukum formal dan material yang merupakan syarat bagi proses rasionalisasi hukum. Yang pertama ada hukum formal, yaitu keseluruhan sistem yang aturannya didasarkan pada logika hukum tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lain di luar hukum. Lalu yang kedua ada hukum material, yang mana memperhatikan unsur-unsur non-yuridis seperti nilai-nilai etis, politis, ekonomis, agama, dan sebagainya. Bisa dilanjutkan? Ya. Max Weber menyatakan bahwa ada 4 ideal hukum. Yang pertama yaitu hukum irasional dan material, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya atas nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada satupun kaidah. Yang kedua ada hukum irasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal berupa wahyu atau ramalan. Bisa di next. Lalu yang ketiga ada hukum rasional dan material, yaitu keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, ideologi, dan kebijaksanaan penguasa. Dan yang terakhir ada hukum rasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim membuat keputusan berdasarkan atas konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Kedua hukum tersebut dapat dirasionalisasikan, yaitu hukum formal berdasarkan pada logika murni, sedangkan hukum material pada kegunaannya.
Sekian, saya kembalikan kepada Nisa. Baik, yang terakhir adalah dari Prof. Sugipto Raharjo. Yang pertama, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum, baik oleh para penegak hukum maupun dari masyarakat sendiri. Yang kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau dari pernyataan hukum. Dan yang terakhir adalah, berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap hukum. Seperti itu. Dan dari kelompok kami, pemaparannya, dari hasil pemaparan yang telah disampaikan muncul suatu pertanyaan yang perlu disampaikan, yakni hal-hal apa sajakah yang dipersoalkan dan dapat disoroti dalam sebuah sosiologi hukum. Sepertinya tadi belum diterangkan, maka ini akan saya tanyakan dan berikan contohnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya mengenai hal-hal yang disoroti atau dipersoalkan dalam sosiologi hukum, yaitu yang pertama, hukum dan sistem sosial masyarakat, yang kedua, hukum dan nilai-nilai sosial budaya, yang ketiga, peranan hukum sebagai alat mengubah perilaku masyarakat, yang keempat, hukum dan stratifikasi sosial, dan yang kelima, hukum dan fenomena-fenomena sosial. Untuk contohnya, dalam ranah pengadilan, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seorang hakim dalam memberi keputusan atau dalam menemukan hukum. Faktor tersebut berupa suasana politik, status ekonomi, ataupun unsur-unsur psikologi yang sedang dialami oleh hakim. Sekian jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa dan berperan aktif dalam proses pemaparan materi. Sekian dari kelompok 11. Kurang lebih kami meminta maaf apabila terjadi kesalahan kata. Kurang lebihnya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.